Bab 2, Kesedihan. Sungguh, tidak ada yang menginginkan keadaan menyedihkan, namun jika sudah takdir yang menetapkan, maka tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima dan menjalaninya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, terhitung sudah seminggu Cila berada di pesantren ini. Ia pun sudah mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Seperti saat ini setelah berakhirnya PBM dan istirahat siang, santri diharuskan untuk murajaah atau menambah hafalan mereka. Berhubung Cila memiliki latar belakang pendidikan umum sejak dia duduk di bangku sekolah dasar menyebabkan dirinya tertinggal dari ketiga teman sekamarnya yang sudah menempuh pendidikan di bangku pesantren sejak sekolah dasar, yang tentunya menjadikan hafalan mereka sudah lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak dari dirinya yang baru memulai menghafal. Tempat yang dipilih para santri untuk murajaah hafalannya diberi kebebasan oleh pihak pesantren asal masih berada di lingkungan pesantren. Tentu bukan tanpa alasan kebijakan itu diterapkan oleh pesantren. Pihak pesantren berharap dengan kebebasan memilih tempat ternyaman menghafal atau murajaah bagi para santri bisa mengoptimalkan usaha mereka dalam menghafal Al-Quran. Beberapa spot di pesantren menjadi tempat favorit bagi para santri untuk menghafal atau murajaah Al-Quran, seperti kebanyakan yang terlihat di sana. Banyak santri yang memilih duduk menghafal di masjid pesantren, di teras kelas, maupun gazebo yang ada di sekitar pesantren seperti yang saat ini diduduki oleh Cila dan ketiga teman asramanya. Tidak hanya itu, dari kegiatan ini Cila juga dapat menyaksikan keunikan-keunikan cara para santri saat menghafal Al-Quran. Seperti ada yang membaca dengan suara yang keras dan membaca ayat yang ingin dihafal berulang-ulang, ada yang hanya membaca sekali lalu menutup matanya, dan yang menurut Cila lebih aneh yaitu menghafal sambil berjalan mondar-mandir seperti yang sedang dilakukan oleh Namora. Cila heran, bisa-bisanya teman asramanya itu terlihat santai saja menghafal sambil berjalan seperti itu. Ia yang hanya melihat cara menghafalnya saja sudah dibuat pusing. Gak pusing apa gafal sambil mondar-mandir gitu? Tanya Cila keheranan dengan gaya menghafal Mora yang ajaib menurutnya. Namora melirik sekilas ke arah Cila. Gak, biasa aja. Malah ya Cil, kalau aku cuma diam duduk tenang menghafal, gak masuk ke otakku, makanya harus ada pergerakan yang kulakukan sambil menghafal. Jawabnya sambil melanjutkan aktivitas menghafal dengan metode teraneh menurut Cila dengan santai tanpa terlihat pusing sama sekali. Cila yang melihat itu pun hanya menggeleng takjub mendengar jawaban Namora. Ada-ada saja memang tingkah unik orang-orang. Ia mencoba menghiraukan cara unik menghafal ala Namora dan kemudian mencoba fokus kembali melanjutkan hafalannya pada juz 30, karena kalau tidak akan semakin lama nantinya Cila bisa mengejar ketertinggalannya. Waktu luang setelah salat asyar adalah kesempatan untuk para santri istirahat sambil menunggu waktu salat berikutnya. Biasanya para santri akan disibukkan dengan mencuci pakaian, berjalan-jalan di sekitar pesantren, atau bahkan ada yang menyempatkan untuk tidur. Cila dan ketiga temannya berencana untuk pergi ke laundry yang ada di dalam pesantren untuk mencuci pakaian kotor mereka. Karena pesantren ini adalah pesantren modern, maka beberapa fasilitas juga tersedia untuk para santri, seperti laundry ini misalnya, walaupun dikenai biaya tambahan. Namun di sini para santri bisa menyuci sendiri pakaiannya dengan mesin cuci dan akan disetrika oleh karyawan laundry. Namun saat dalam perjalanan terdengar pengumuman dari speaker yang dipasang di beberapa dinding gedung pesantren guna memudahkan pihak pesantren menyampaikan pengumuman ataupun memanggil staf maupun para santri. Misalnya staf pesantren yang dipanggil oleh pengurus pesantren maupun para santri yang mendapat kunjungan atau telepon dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada santriwati yang bernama NEYSHILACEYDABATRISYIA kelas 10A untuk datang ke pusat pelayanan santri karena ada panggilan dari keluarga. Terima kasih. Cila yang merasa namanya dipanggil segera bergegas dan pamit untuk menuju ke ruangan pusat pelayanan santri setelah sebelumnya ia menitipkan baju kotornya pada Rani. Setelah sampai di ruangan pusat pelayanan santri, Cila langsung mengucapkan salam dan lanjut memperkenalkan dirinya pada staf wanita yang ia ketahui bernama Hairani atau biasa dipanggil Ustazah Hairani, yang sedang terlihat duduk fokus menghadap ke arah komputer di hadapannya. Assalamualaikum Ustazah.
Saya Neisila Ceida Batrisya yang dipanggil untuk datang ke sini. Oh iya Neisila, itu ada panggilan dari keluarga kamu, silahkan langsung bicara saja. Ucap Ustazah Hairani sambil menunjuk sebuah telepon milik pesantren. Karena memang aturannya para santri dilarang membawa handphone saat di pesantren sehingga jika ada yang ingin menghubungi atau yang dihubungi oleh keluarga harus melalui telepon milik pesantren yang ada di pusat pelayanan santri ini. Sebenarnya dari awal namanya dipanggil tadi entah mengapa Cila merasa gelisah, namun dia tetap mencoba untuk positive thinking. Halo, Assalamualaikum. Suara Cila terdengar gugup saat mengucapkan salam. Hiks, wawa, Alaikumussalam Kak Cila. Nah kan baru saja ia mencoba untuk menetralkan kegelisahannya dengan mencoba berpikir positif. Sekarang malah ia semakin gelisah setelah mendengar suara tangis dari lawan bicaranya yang ia tahu itu adalah adik perempuannya. Cila menjauhkan telepon yang ada di tangannya sesaat untuk menarik nafas dan menghembuskannya perlahan. Iya Nay, ada apa? Kamu kenapa nangis? Tanya Cila berusaha untuk tetap tenang. Kak, Nanaya takut, Papa dan Mama Bi berantem lagi. Persis seperti dugaannya, masalah ini lagi. Cila tersenyum miris sambil sekuat tenaga menahan air mata yang sudah siap menetes. Ia tidak boleh menangis, karena jika ia menangis adiknya di sana akan semakin ketakutan. Ia harus bisa menenangkan adiknya walaupun ia menahan tangis sekuat tenaga. Nay, jangan takut, kamu dengar kakak ya, lakukan seperti biasanya. Kamu ambil headset, hidupin lagu kesukaan kamu, oke Nay. Cila mengarahkan sang adik untuk mengalihkan rasa takutnya dengan mendengarkan musik. Udah kak, terdengar persis seperti dugaannya, masalah ini lagi. Cila tersenyum miris sambil sekuat tenaga menahan air mata yang sudah siap menetes. Ia tidak boleh menangis, karena jika ia menangis adiknya di sana akan semakin ketakutan. Ia harus bisa menenangkan adiknya walaupun ia menahan tangis sekuat tenaga. Nay, jangan takut, kamu dengar kakak ya, lakukan seperti biasanya. Kamu ambil headset, hidupin lagu kesukaan kamu, oke Nay. Cila mengarahkan sang adik untuk mengalihkan rasa takutnya dengan mendengarkan musik. Udah kak. Terdengar tangis Naya yang sudah mereda walau masih sesegukan. Oke sekarang kamu tutup mata, dan fokus ke musik yang kamu dengar. Setelah mengatakan itu, beberapa menit kemudian Cila mendengar dengkuran halus dari seberang sana, yang menandakan adik Mia itu sudah tertidur. Mungkin karena kelelahan menangis. Cila tersenyum tipis bersyukur setidaknya adiknya tidak menangis ketakutan lagi. Setelahnya ia mengucapkan salam walaupun tak ada jawaban dari sang adik dan mengakhiri panggilan itu. Kemudian berpamitan kepada Ustazah Hairani. Ia berjalan keluar tak tentu arah dengan air mata yang sudah mengalir deras karena tak bisa ia bendung lagi. Saat ini yang ia butuhkan hanya menyendiri untuk menumpahkan tangis yang dari tadi ia coba tahan. Sungguh pertengkaran orang tua adalah kesedihan yang paling menyakitkan bagi seorang anak. Mental dan hatinya benar-benar dipertaruhkan. Ia beruntung setidaknya ia tak hancur seperti kebanyakan anak broken home di luaran sana. Namun ia pun tak tahu sampai kapan ia bisa tetap bertahan tanpa kehancuran. Sungguh, tak ada yang menginginkan keadaan seperti itu, namun jika sudah takdir yang menetapkan, maka tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima dan menjalaninya.